Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jumpa lagi Sobat Tani di channel Petani Nusantara. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya kembali membahas tentang manfaat dari kegiatan potong pucuk pada tanaman cabai rawit lokal. Nah, seperti di depan saya ini Sobat Tani, ada contoh tanaman cabai rawit lokal rica jarum yang saya sudah lakukan pemotongan pucuk dan hasilnya seperti ini Sobat Tani, kita perhatikan. Nah, ini adalah bekas dari pemotongan pucuk yang saya lakukan 2 minggu yang lalu dan hasilnya Sobat Tani sudah seperti ini. Sudah memunculkan 8 tunas air. Nah, ini Sobat Tani sudah besar-besar semua dan hijau semua. Nah, adapun tujuannya Sobat Tani dilakukan pemotongan pucuk ini yaitu untuk meningkatkan atau memperbanyak tunas air dari tanaman cabai rawit lokal dan juga untuk meningkatkan produksi dari setiap tanaman yang kita budidayakan, baik itu di pekarangan ataupun di lahan perkebunan. Nah, kalau kita lihat Sobat Tani, jumlah pucuk yang dihasilkan dari tanaman cabai rawit lokal ini ada sebanyak 8 tunas air. Nah, ini saya akan pelihara semua ini Sobat Tani, karena kalau kita perhatikan ini sangat maksimal pembentukan tunasnya, dan ini saya akan pelihara untuk dibuahkan. Nah, untuk memacu berkembangnya pucuk dari atau tunas air yang sudah terbentuk ini, saya lakukan pemupukan Sobat Tani dengan menggunakan NPK Mutiara 1616. Nah, ini saya kocorkan di dalam ember 10 liter yaitu dengan takaran 2 sendok makan. Itu hanya saya gunakan pupuk NPK Mutiara 1616. Kemudian saya kocorkan pada lubang tanam pada lahan ini. Nah, selain itu Sobat Tani, manfaat juga dari pemotongan pucuk ini yaitu untuk merimbunkan atau meningkatkan hasil produksi atau peningkatan kualitas daun dan unsur hara yang diserap oleh akar-akar tanaman ini akan lebih merata penyebarannya pada setiap tunas yang dihasilkan, terutama dalam proses pembuahan atau fase generatif dari tanaman cabai rawit lokal ini. Nah, selain itu Sobat Tani, untuk menghindari adanya hama keriting daun pada tunas yang sudah terbentuk ini, saya juga melakukan penyepraian dengan menggunakan insektisida Pegasus dan bahan aktif abamectin. Nah, itu saya lakukan sekali setiap minggu dengan cara dispray pada keseluruhan tanaman ini. Jadi hasilnya nanti Sobat Tani akan menghindari hama trips atau kutu-kutu daun pada tanaman ini. Nah, manfaat yang lain Sobat Tani dari pemotongan pucuk tanaman cabai ini yaitu agar daun dari tanaman cabai ini bisa lebih berkembang dengan baik dan bisa lebih mekar dan lebih hijau, karena tujuan pokoknya dari meningkatnya zat hijau daun dari tanaman cabai ini itu sebagai dapur makanan untuk setiap tanaman untuk melakukan reproduksi atau pembuahan. Nah, itu tujuan utamanya Sobat Tani. Nah, nanti setelah tanaman ini memunculkan calon buah atau pembungaan, maka nanti saya akan gantikan dengan menggunakan gandasil buah. Nah, itu lebih praktis Sobat Tani.
Itu yang sering saya gunakan karena ini adalah pupuk legendaris bagi petani. Itu lebih mudah didapatkan dan harganya terjangkau. Nah, itu juga Sobat Tani untuk menghemat biaya operasional, karena kalau tanaman cabai mulai dari proses pembibitan hingga penanaman dan sampai dengan pemetikan hasil itu membutuhkan modal yang tidak kecil Sobat Tani, karena harganya semakin hari semakin meningkat, termasuk juga pemupukan. Nah, pupuk sekarang ini Sobat Tani semakin mahal, jadi kita harus pandai-pandai untuk menggunakan atau memperdayakan sumber-sumber hayati yang lebih hemat. Nah, contohnya Sobat Tani, kita bisa juga menggunakan nanti pemupukan dengan pengocoran dengan menggunakan garam. Nah, kita tambahkan juga dengan Ajinomoto atau micin yang bermerek dagang cap mangkok merah. Itu bisa kita gunakan Sobat Tani, kita kocorkan pada lubang tanam cabai ini supaya bisa nanti pertumbuhannya lebih cepat. Nah, yang satu ini Sobat Tani, kita bisa melihat perbandingannya tanaman yang dilakukan pemotongan pucuk yang saya langsung tanam di lahan dengan cabai rawit lokal yang saya tanam di dalam polybag besar. Nah, seperti ini. Dan ini juga Sobat Tani saya lakukan teknik potong pucuk pada tanaman cabai rawit lokal ini, dan sama tujuannya dengan melakukan pemotongan pucuk pada tanaman cabai yang kita budidayakan di lahan yang lebih luas. Nah, ini saya lakukan ini Sobat Tani di lahan pekarangan karena lebih praktis dan lebih mudah. Nah, ini contohnya ini Sobat Tani, ini sudah 1 minggu saya lakukan pemotongan pucuk dan hasilnya sudah memunculkan tunas sebanyak 6 tunas ini Sobat Tani. Kita perhatikan, nah, pertumbuhan tunas ini sangat bagus ini Sobat Tani. Dari setiap ketiak daun ini muncul tunas yang baru. Ini sudah mulai membesar. Jadi nantinya itu Sobat Tani, kita tinggal melakukan pemupukan pada media ini, media tanam ini, dan sistem pengocoran agar lebih mudah nanti dalam proses pertumbuhannya. Nah, yang di depan saya ini Sobat Tani adalah cabai rawit lokal rica jarum yang saya lakukan juga metode pemotongan pucuk. Nah, seperti ini perkembangannya Sobat Tani, kita lihat. Nah, ini pertumbuhannya sangat maksimal Sobat Tani. Ini sudah memunculkan banyak sekali tunas air ini Sobat Tani. Nah, ini adalah bekas pemotongan pucuk yang saya lakukan 2 minggu yang lalu. Nah, ini pucuknya sudah, tunas air ini Sobat Tani sudah besar-besar semua dan saya akan pelihara untuk dibuahkan. Nah, ini juga Sobat Tani sudah ada semua pertumbuhan tunasnya yang banyak. Nah, inilah perbedaannya Sobat Tani kalau kita melakukan potong pucuk dengan tanpa dilakukan pemotongan pucuk. Karena jika kita melakukan pemotongan pucuk, maka akan terbentuk tunas-tunas baru yang bisa nanti berproduksi dibandingkan dengan tanaman cabai yang kita tidak lakukan potong pucuk. Karena nanti pertumbuhannya semakin meninggi Sobat Tani, nanti di atas baru bisa mengembang atau menghasilkan buah. Tetapi kalau kita lakukan potong pucuk, semua tunas yang muncul ini Sobat Tani nanti akan berbuah semua, berproduksi. Nah, ini Sobat Tani saya sudah lakukan juga pemupukan, yaitu dengan menambahkan pupuk organik asam humat. Ini saya kocorkan Sobat Tani pada lubang pupuk yang sebelah tanaman ini. Ini ada sekitar 5 cm dari pokok tanaman. Itu saya lakukan semua Sobat Tani.
Nah, nanti saya kucurkan pada bagian lubang pupuk ini. Jadi akarnya nanti sobat tani bisa bebas untuk menyerap unsur hara yang ada di samping setiap tanaman ini. Nah baik sobat tani, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi sahabat tani semuanya dalam melakukan budidaya cabai rawit lokal di daerah masing-masing. Terima kasih, salam tani Nusantara.